Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan perseteruan yang terjadi antara Pratiwi Novianti dengan timnya Agus Salim yang memang di tahun lalu itu kan sangat viral banget ya terkait dengan donasi berapa sih? 1 miliaran lah kurang lebih yang pada akhirnya kan dari Densu timnya juga sudah menyerahkan ini kepada teman-teman kita atau kerabat yang ada di Nusa Tenggara Timur ya yang terkait dengan musibah saat itu. Nah, sepertinya ini berhubungan dengan case itu juga, tapi kenapa yang diserang oleh timnya Agus ini hanya Pratiwi Novianti? Karena nggak fair juga, ada peran ya Denny Sumargo yang suka nggak suka akhirnya menyerahkan bantuan tersebut kepada orang yang menurutnya jauh lebih berhak karena memang mayoritas pendapatan dari donasi tersebut berasal dari channelnya begitu. Nah, kenapa Agus kesannya hanya menyerang Pratiwi Novianti? Apakah karena Pratiwi ini sosok yang gampang dipancing emosinya atau seperti apa? Nah, keterangan terbaru adalah Pratiwi Novianti sudah konferensi pers ke media dan juga sudah melaporkan Agus dan juga sejumlah orang lainnya ke Polres Tangerang Selatan atas pasal pencemaran nama baik. Ada beberapa poin yang disampaikan ya, kayak misalnya Agus menuduh Novi nih dan juga teman-temannya, karena kayak ada beberapa orang yang dilaporkan juga, katanya jangan-jangan nih biaya potong ususnya dari itu ya, gitu ya. Awas loh kalau kekurusan makan uang haram katanya, jangan tunggu lama-lama, nanti jadi begitu. Nah, terus aduh, banyak kata-kata yang menurut aku juga nggak tega ngomong ya. Cuman kita coba dengarkan kompilasi pada saat Prativi Novianti menjadi barang bukti gitu ya di channelnya terkait dengan statement yang dugaannya disampaikan oleh Agus Salim dan juga beberapa temannya pada saat dia siaran langsung di sosial medianya. Jangan biaya potong ususnya pun dari itu kadang itu ya. Kayaknya sih bisa jadi tuh. Awas lo, ntar keturusan lo. Oke, aku dengerin yang utuhnya udah ya. Jangan-jangan biaya potong ususnya dari itu. Nah ini ya pertanyaan kan jangan-jangan kalau dibilang tuduhan atau bukan secara terminologi, mohon maaf nih buat pendukungnya Novi, ini memang bagiannya masih sifatnya adalah kayak dugaan. Karena ada kata-kata jangan-jangan. Clear untuk bagian tersebut ya. Bagian berikutnya bagaimana nih? Makan uang haram. Oke. Jangan tunggu lama-lama. Nanti jadi perawan tua. Pratiwi Novianti, lu tapping di bawah, lu naik ke atas lu. Siapa kalau ada di bawah? Naik kok ke atas. Pratiwi Novianti, naik lu. Jambang ntar Oke. Oke lah, banyaklah kata-kata yang menurut aku juga tidak pantas. Kalau untuk bagian pertama tadi, jangan-jangan biaya potong ususnya dari itu aman ya menurut aku Mas Agus. Tapi buat yang kata-kata lainnya, menurut aku itu cukup bisa diperdebatkan, yang bisa menjadi salah satu alat bukti kuat versi dari kuasa hukumnya Novi bisa melaporkan kalian. Cuma gini ya, secara pribadi aku melihat ini kayak ada masalah yang belum terselesaikan karena laporan-laporan dari Novi pun ke sejumlah orang terkait dengan kasus Agus ini pun sampai sekarang masih belum ada kejelasannya, belum ada penetapan hukumnya. Ini yang kesannya kayak ngebuat suka nggak suka Agus ngerasa bahwa ini masih ada yang nggak benar gitu karena kasus-kasusnya Agus dulu sampai sekarang kan belum ada kejelasannya apakah laporannya ditolak atau diterima ataukah naik sidik atau sudah ada tersangkanya atau belum. Ini kan belum clear ya teman-teman. Cuman coba kita bahas dulu apa aja yang disampaikan dari Agus ya beserta dengan teman-temannya tersebut. Yang pertama begini bahwa yang aku miris adalah kata-katanya kayak kawin dulu Nov, punya laki dulu. Oh udah kawin ya, kalau kawin udah gitu ya, gitulah. Gini ya menurut aku aneh ya, masa sih pernikahan itu sebagai sebuah pencapaian di hari gini gitu loh kita bisa melihat mohon maaf banget ya ya walaupun Novi memang belum menikah which is adalah haknya dia mau menikah atau enggak mau telat atau enggak itu adalah haknya dia cuman apakah itu sebagai bentuk pencapaian begitu loh terus juga apakah orang mohon maaf nih kayak Mas Agus atau orang-orang yang ngomonginnya mereka sudah menikah apakah hidupnya jauh lebih baik jauh lebih bahagia maksudnya orang yang dinilai kasihan karena belum menikah hidupnya mewah gitu loh ya berkecukupan lah mewah kan relatif ya berkecukupan ngebantu
banyak anak-anak yang membutuhkan, walaupun itu pun juga menjadi salah satu hal yang dijadikan bahan dugaannya adalah kayak candaannya mereka. Ah, Novi itu cuma memanfaatkan orang-orang yang dengan gangguan jiwa tersebut. Tanpa mereka, Novi itu siapa? Ya, kalau menurut aku sih, statement tersebut boleh-boleh aja disampaikan. Cuman, apakah itu make sense dengan case yang sedang terjadi? Itu kesannya kayak lebih kebencian aja sih. Mohon maaf nih ya buat Mas Agus, dengan segala hormat, kalau kan yang ditimpa, yang dialami Mas Agus ini penyebabnya bukan karena Novi ya, karena ada temennya Mas Agus, kalau nggak salah kasusnya dulu, yang rekan kerjanya ngerasa sakit hati, kemudian Mas Agus disiram kan, kemudian pada saat disiram tersebut, bersama dengan istrinya lagi naik motor, kemudian kasusnya viral. Novi ngebantu, kemudian ketemulah Densu, akhirnya mendapat bantuan sekian miliar. Artinya adalah tanpa Mas Agus kenal Novi pun, mohon maaf, kemalangan yang ditimpa Mas Agus itu ya tidak akan bisa terhilangkan. Justru dengan adanya Novi ya, terlepas memang uangnya akhirnya tidak semuanya ke Mas Agus yang 1 miliar sekian, tapi kan paling tidak nih Mas Agus, ada kan sejumlah bantuan yang sudah didapatkan. Mohon maaf, misal dari tim kuasa hukumnya Mas Agus pun juga sudah memberikan sekian puluh juta bantuan A, B, C, dan D. Bahkan dulu juga sempat tinggal di apartemen yang diberikan bantuan dari tim kuasa hukumnya, kemudian juga mendapatkan popularitas suka tidak suka, donasi dari banyak orang, itu kan at least masih untung dalam tanda kutip begitu loh. Jadi bagi aku pribadi memang ya kasihan gitu Mas Agus, kondisinya aku sangat prihatin dan juga sangat kasihan. Cuman kenapa kok menyerang Novi sampai sebegitunya gitu loh? Karena kenapa kok Novi yang menjadi target utamanya? Padahal dalam case terkait dengan uang donasi yang akhirnya disalurkan ke NTT tersebut, itu kan kita udah lihat videonya ya, di mana ya, sosok-sosok yang berperan penting ada Densu, ada juga Gary, yang mereka membuat video, membagi-bagikan semuanya. Kenapa tidak diserang juga mereka? Karena kan Novi apalah dayanya Novi sendirian, karena uangnya mereka yang mengelola dan mengambil semuanya ke sana. Sebenarnya kalau aku tangkap dari Novi sendiri pun di kasus-kasus yang dulu, Novi itu kayak masih aku tangkapnya ya, mohon maaf kalau aku salah. Novi pun juga paham bahwa sebenarnya Novi belum mau kayaknya uangnya tersebut dipakai untuk NTT. Kalau aku tangkapnya secara aman ya, bukan dia nggak mau, cuman ditunggu dulu gitu loh. Karena lagi ada proses hukum yang masih belum clear setahun yang lalu. Tapi kan sampai sekarang juga status hukumnya masih belum jelas tuh ya. Cuma Novi pengen main aman aja agar tidak kena masalah hukum baik dari Densunya atau pihak yayasan dan juga Novi gitu loh. Cuman kan yang punya suara dan juga keinginan dari kasus ini kan bukan cuma satu orang, tapi juga ada pihak-pihak lain yang menurut aku juga powerful adalah ya Densu. Suka tidak suka, uang tersebut mayoritas dikumpulkan dari podcastnya Densu begitu loh. Jadi ya kenapa kok Mas Agusnya hanya menyerang Novi gitu loh? Kenapa nggak Densunya juga? I don't know why gitu. Makanya nggak heran dari laporan Novi ini kan juga terkait dengan pasal pencemaran nama baik, itu dia juga ngebawa kasus-kasus sebelumnya yang dilaporkan ke Jakarta Selatan yang kuasa hukumnya bilang begini, buat bapak-bapak polisi atau ibu-ibu di Polres Jakarta Selatan, bagaimana dengan laporan Novi nih? Karena dengan adanya laporan tersebut belum ada tindak lanjutnya, ini kayaknya harkatnya Novi itu kayak dipermainkan oleh sebagian orang, kayaknya laporannya nggak naik. Nah, coba aku lihat dari sudut pandangnya penyidik gitu kan ya, karena penyidik pun juga mungkin kayak serba salah, bagaimanapun juga Agus ketimpa musibah dengan kondisi yang seperti itu, tapi ya memang ada beberapa poin yang cukup memberatkan Agus juga gitu. Sekali lagi ya, ya kalau kita lihat dari sisi positifnya, Novi, Densu, Gary, atau yayasan, dan sebagainya, kan mereka tuh hanya sebagai faktor minor lah yang ngebantu Agus. Tanpa adanya mereka, kan musibah yang didapatkan Agus ini juga tidak akan bisa terhalangi, karena itu beda case. Tapi orang yang melakukan hal tersebut ke Agus, nyiram air keras, kok malah kita nggak kedengeran beritanya? Kenapa Agus tidak menyalahkan dia juga, olok-olok dia, coba ditunjukkan fotonya. Kan bagaimanapun juga alibi dari si pelaku yang katanya nyiram Agus karena ada sakit hati karena A, B, C, dan D pada saat bekerja
di sebuah tempat makan ya bersama dia. Kenapa itu juga tidak dilakukan penyerangan gitu? Aku sih khawatirnya gini ya, Agus kesel dengan banyak hal yang terjadi dalam hidupnya, tapi dia hanya fokusnya kepada Novi doang gitu loh. Harusnya nggak seperti itu, nggak fair juga. Ya, aku paham sih kalau sudah masuk hal seperti ini, adalah hal yang subjektif. Ada yang menilai bahwa Novi salah, yes. Ada yang bilang bahwa Novi benar. Begitupun juga sebaliknya ada yang mendukung Agus, ada juga tidak mendukung Agus. Cuman yang aku bisa sampaikan di sini adalah sepertinya ini adalah strateginya Agus ya untuk mendapatkan perhatian lagi yang tujuannya adalah usahanya dia untuk mendapatkan uangnya kembali gitu ya. Versinya dia, uang tersebut sudahlah menjadi miliknya 1 miliar sekian. Cuman menurut aku salah besar, harusnya yang dikejar harusnya bukan Novi, tapi ya ada tim-tim yang lainnya, Densu salah satunya, yang memang dia adalah berperan penting dalam case ini, nggak bisa diabaikan begitu aja. Kemudian juga ada beberapa statementnya Agus, aku coba searching-searching, kan dia sempat ngomong di sosial medianya bahwa iya istriku udah meninggalkanku gitu. Nah ini dipakai juga sama Novi kan ya, untuk bahan bercandaannya gitu. Nah kan dia yang mancing sendiri gitu loh, tapi kan ternyata istrinya sudah ada. Kalau aku rasa sih kayaknya istrinya Agus itu tidak pernah meninggalkan Agus ya. Mungkin lagi mudik, pulang kampung, kemudian ya udah disampaikan seperti itu aja karena kebetulan lagi nggak ada. Aku sih berharap ya kasus ini jangan dilanjutkan lagi. Kasihan aku sebenarnya dengan Mas Agusnya, dengan Novinya. Ya butuh jiwa yang sangat besar untuk mengikhlaskan si uang 1 miliar rupiah tersebut. Cuma kalau yang disasar adalah Novi, aku rasa nggak akan mungkin dapat uang tersebut. Harusnya yang lain disasarnya. Ya, itu adalah strategi yang dilakukan dari Agus, dan Novi pun juga dia ngerasa dirugikan karena menurutnya tuduhan-tuduhan seperti katanya uangnya dipakai buat operasi lambung, untuk beli mobil, dan juga modal usaha parfum, itu menurutnya adalah fitnah semuanya, dan dia meminta untuk Mas Agus nanti pada saat dipanggil nih sama penyidik untuk dimintai klarifikasi, silakan dibuktikan ucapannya tersebut, katanya begitu, karena tak ada satu perak pun yang saya pakai untuk hal-hal yang saya lakukan tersebut. Oke, aku rasa untuk bagian ini sih Novi sangat gampang pembuktiannya. Cuma untuk Mas Agus, gimana nih cara membuktikannya? Operasi lambung katanya tuh uangnya dari donasi tersebut. Bukannya sudah jelas ada laporan dari Gary dan juga timnya Densu, semua uang tersebut sudah dialihkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ketimpa musibah pada tahun lalu di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.